Periksakan kesehatanmu 3 bulan sebelum menikah. Ada Sobat B dan Sobat B KKBN. Maaf ya, ini tuh temen Nina lagi ada yang curhat nih Sobat B. Katanya di dalam keluarganya ini sedang mengalami toxic parenting. Nina jadi bingung sih sebenarnya balas apa, karena Nina juga nggak ngerti sih masalah toxic parenting itu kayak gimana, seperti apa, harus bagaimana juga. Nina juga bingung sih. Tapi untungnya di podcast WIB kali ini Nina bersama dokter Zulfia Syarif, dokter spesialis kejiwaan, akan ngobrolin soal tentang parenting sehat untuk orang tua dan anak bahagia. Tapi sebelum itu Sobat B, jangan lupa untuk subscribe channelnya YouTube BKKBN Official dan juga download aplikasi B Indonesia Radio yang ada di Google Play Store dan juga App Store. Sekarang kita sapa yuk Dokter Zulfia, alias kalau misalnya kita panggil tuh Dokter Vivi. Halo Dokter Vivi. Halo Nina. Sehat ya Dok ya hari ini ya? Alhamdulillah sehat. Dok, ya tadi nih teman aku tuh lagi ada yang curhat, katanya di dalam keluarganya ini sedang mengalami toxic parenting. Ya kan? Dari definisi keluarga menurut aku adalah keluarga itu tempat kita berlindung, tempat kita meminta bantuan atau tempat bertumbuh kembang. Tapi kan gak semua keluarga ini menerima itu ya Dok ya. Nah sebenarnya apa sih fungsi keluarga itu Dok? Sebetulnya fungsi keluarga itu ada banyak. Gak cuma satu gitu ya, tempat anak tumbuh kembang, tapi ada berbagai fungsi gitu ya, mulai dari fungsi agama, fungsi sosial budaya, fungsi perlindungan, sosialisasi, pendidikan, kasih sayang, reproduksi, pokoknya ada 8 tuh fungsinya. Ada 8 ya? Ya komplit ya, ada 8. Nah dari keseluruhan fungsi ini semestinya masing-masing item fungsi tersebut dijalankan dengan baik oleh si keluarga. Supaya apa? Supaya anak tuh tumbuh kembangnya optimal. Menjadi anak yang sehat, yang cerdas, yang dia tumbuh kembangnya tuh bahagia gitu ya, besarnya sampai besar nanti dia akan menjadi anak yang sehat fisik, mental dan juga bahagia. Gitu. Betul. Nah, kalau misalnya bagaimana keluarga yang tidak bisa menerapkan 8 fungsi itu, Dok? Nah, biasanya sih memang akan ada dampak di perilaku si anaknya gitu ketika keluarga tidak bisa menerapkan itu ya. Misalnya nih fungsi agama, kan semestinya keluarga itu mengajarkan bagaimana mungkin cara-cara beribadah, bagaimana keimanan gitu ya, dasar-dasarnya kepada anak, sehingga nanti si anak akan punya rem. Betul. Ketika dia remaja, ketika dia nanti beranjak dewasa, mau melakukan sesuatu dia punya rambu-rambunya nih. Nah kalau misalnya fungsi agamanya nggak kuat, nah bisa jadi dia nggak punya rem dalam perilakunya gitu. Disitulah nanti bisa dia terjerumus dalam perilaku-perilaku negatif. Nah betul, ini yang mau kita cegah. Itu baru ngomongin satu fungsi loh, belum fungsi yang lain. Iya makanya kalau misalnya itu jomplang ya Dok ya, itu akan semua fungsi-fungsi itu tidak akan berjalan dengan baik ya. Iya sih, tapi ini ya, kita sering mendengar istilah toxic parenting Dok. Nah sebenarnya parenting yang sehat itu tuh seperti apa gitu? Parenting yang sehat itu disebut parenting style-nya namanya authoritative. Authoritative parenting style. Tipe parenting yang berfokus pada anak, child centered. Jadi orang tua tuh responsif. Misalnya si anak tuh kebutuhannya apa? Kebutuhan nutrisi, kebutuhan fisik, kebutuhan kasih sayang, kebutuhan dipeluk, kebutuhan didengarkan. Nah, jadi orang tua respons terhadap kebutuhan anak. Terus kemudian orang tua juga memberi kesempatan anak untuk dia punya opini. Jadi didengarkan opininya. Iya, betul. Tapi bukan berarti dibiarin begitu aja. Karena orang tua yang otoritatif ini dia juga akan menerapkan ekspektasi. Misalnya papa berharap nanti adek gini-gini ya, tapi ekspektasinya jelas dan dikasih alasan kenapa. Nah itu dia. Nah ada orang tua yang otoriter nih, pokoknya kamu harus gini. Nggak dikasih alasan habis dikasih alasan. Kenapa? Terserah, pokoknya ini papa maunya begitu misalnya ya. Itu tidak sehat, otoriter. Ya jadi anak diberikan ekspektasi yang jelas, dikasih tahu apa alasannya, kemudian target-target, tujuan-tujuan, aturan juga diterapkan dengan
cara yang jelas gitu. Oke. Nah, tadi Dok sebenarnya katanya ya, tadi kan ilmu-ilmu parenting ini hanya bisa diterapkan untuk keluarga kaya. Bagaimana menurut dokter? Itu mitos ya, karena ini nggak ada kaitannya sama kaya atau miskin. Tapi keluarga manapun itu bisa menerapkan semua fungsi keluarga tadi, termasuk cara parenting style yang sehat gitu. Karena banyak kok keluarga yang secara ekonomi gitu ya berkecukupan, berlebihan kaya, tapi parenting style-nya tidak sehat ya. Mungkin parenting style-nya yang cenderung neglect itu mengabaikan. Jadi anak mungkin dikasih fasilitas ya, sekolah, antar jemput, ada mbaknya, ada supir, ada mobil dan sebagainya, tapi tidak diberikan perhatian, kasih sayang, tidak didampingi dalam proses perkembangan, itu juga nggak sehat. Tapi kalau misalnya ada orang tua nih Dok yang berpikir ya udahlah, kan saya capek nih kerja dari pagi sampai sore gitu kan. Anak ya udah yang penting sekolah aja, ya makan aja gitu. Itu gimana Dok? Ya itu nanti anaknya akan memiliki kondisi kesehatan mental tuh kayak ada yang kurang lengkap. Karena secara fisik dia terpenuhi nih, ya kebutuhan fisiknya, kebutuhan dia untuk sekolah pendidikan terpenuhi, tapi secara mental kebutuhan dia untuk mendapatkan kasih sayang, dapat perhatian, dapat pujian, terus kemudian kebutuhan dia untuk bisa bercerita, didengarkan, itu nggak terpenuhi. Jadi nanti saat dia dewasa dia akan caper cari perhatian gitu, betul. Ya. Terus kemudian dia akan banyak menuntut sama pasangannya nanti misalnya, atau sama anaknya dia nanti ketika dia punya jangka anak. Jangka panjang dampaknya. Gitu. Oke. Nah, untuk orang-orang yang kadang ada orang tua Dok, tipe yang malu-malu untuk nunjukin rasa kasih sayang ke anak, padahal anak tuh pengen banget menerima pujian atau menerima sentuhan cinta gitu ya Dok ya. Ada nggak sih Dok tips-tips untuk orang tua yang mungkin masih kaku gitu dalam menunjukkan rasa cintanya ke anak? Nah ini nih biasanya nih ya, ini orang tua yang gengsian nih, bener nggak nih? Gede banget gengsinya, aduh. Gengsian ya. Iya. Sebenarnya sayang sih, tapi gengsi untuk menunjukkan rasa cinta, rasa kasih sayang. Kenapa bisa kayak gitu? Kemungkinan besar karena dulu dia juga dapat parenting yang kayak gitu dari orang tuanya. Dia nggak punya model, nggak punya figur, nggak punya template nunjukin kasih sayang ke anak tuh kayak gimana. Nah, jadi dulu dia nggak dapat itu dari orang tuanya, nggak dapat. Ketika dia jadi orang tua, dia bingung gimana nunjukin ke anak ya. Karena dia nggak punya experience. Betul. Gitu. Nah tipsnya gimana? Tipsnya ya kita perlu belajar parenting, kita perlu mencoba pola yang berbeda dari yang sebelumnya. Misalnya, enggak, aku gengsian nih orangnya. Yang penting anakku sehat, kerja, bisa sekolah dengan baik, terpenuhi nutrisinya. Ya udah, anggap aja aku sayang. Nah itu pola yang lama harus disadari terus diubah gitu pelan-pelan. Tunjukin rasa perhatiannya. Karena gitu. Menunjukkan rasa perhatian ke anak itu penting banget ya Dok ya. Penting, harus ditunjukin supaya tahu ya. Kita aja kalau punya pasangan, misalnya punya pacar gitu, gak ditunjukin rasa perhatiannya, kan suka nanya, kamu sayang gak sih sama aku gitu kan? Harus diomongin kan? Iya betul, harus ada word affirmation lah intinya gitu ya. Gak boleh dalam hati doang, sama parents ke anak juga gitu dong. Kadang-kadang aku ya sebagai anak nih Dok, suka bingung kayak sebenarnya bapakku tuh sayang gak sih sama aku, sebenarnya ibuku tuh sayang gak sih sama aku gitu loh. Jadi makanya untuk orang tua nih, mulailah tunjukkan rasa kasih sayang kalian ke anak-anak gitu ya, supaya ya kita nggak bingung gitu. Curcol nih, aduh, ibuku bapakku nonton gak ya, halo gitu ya. Gitu ya, tapi itu penting banget ya menunjukkan kasih sayang ke anak. Penting baik banget. dalam sentuhan, dalam perkataan gitu ya. Betul, supaya nanti anak tuh punya lengkap love language-nya. Oh iya betul, jadi ada gak harus ya? milih. Oh iya.
Jadi kadang suka yang physical touch doang, words of affirmation, semuanya anak punya, karena dia biasa dipeluk mamanya, dipuji, gitu ya, diapresiasi, terus ada act of service-nya gitu. Jadi dia komplit, punya semua love language. Betul. Anak yang seperti itu tuh akan tumbuh jadi anak yang penyayang gak sih dok nantinya gitu. Ketika nanti misalnya dia bergaul dengan temannya, teman sebayanya gitu ya. Jadi teman yang penyayang juga ke lingkungannya gitu-gitu gak sih dok? Iya, dia akan jadi orang yang menyenangkan gitu. Karena udah fulfill rasa sayang yang dia miliki tuh dirinya udah penuh gitu. Dan dia akan jadi orang yang menyenangkan untuk jadi teman yang baik, untuk jadi pasangan yang baik, nanti jadi parent yang baik, itu juga udah ada modalnya. Gitu. Itu dia. Itu sangat penting ya para orang tua. Dok, sebenarnya ya perlakuan apa yang dianggap itu tidak sehat dalam parenting. Misalnya kayak marah-marah kah atau bagaimana? Yang pasti abuse. Ya, kekerasan. Misalnya fisik nih ya. Ini buat para parents ya, Sobat B, Sobat BKKBN, parents nih yang masih suka nyubit anak, suka mukul, big no, nggak boleh ya, karena itu abuse. Ya, jadi secara fisik memberikan hukuman atau teguran, tapi secara fisik itu tidak boleh, karena itu abuse ya. Kemudian abuse secara verbal, dasar kamu bodoh misalnya gitu. Itu menyakitkan sih dok. Menyakitkan jadi kan? Luka sih sebenarnya. Gitu aja nggak bisa sih, gitu ya. Kamu bisa apa sih, nggak becus banget. Nah, itu tuh nancep loh. Itu sangat terpatri sih di dalam hati sampai dewasa. Sampai dewasa itu bahkan akan terbawa. Bener, kebawa sampai dewasa ya. Jadi abuse secara verbal ya. Kemudian emotional abuse. Jadi kekerasan secara emosional. Misalnya apa? Orang tua seneng banget bikin anak merasa bersalah. Tuh kan gara-gara kamu nih mama jadi gini-gini. Misalnya ya kan? Gara-gara kamu nih mama gak bisa kerja, berhenti kerja nih. Karir mama karena harus ngerawat kamu. Lah, anak yang disalahin. Jadi seneng membuat anak merasa bersalah gitu. Itu emotional abuse. Gitu ya. Nah, ini pola parenting yang gak sehat, yang tidak baik gitu. Pokoknya adanya abuse, physical, verbal, emotional, atau neglect tuh ya diabaikan. Nah, itu juga tidak sehat ya. Walaupun semua dipenuhi, nggak pernah kata-kata kasar, nggak pernah mukul, tapi juga nggak pernah nanya-nanya gitu. Selalu dicuekin. Ya kalau misalnya orang tuanya pergi kerja, mereka masih tidur anak-anaknya, itu juga ya, itu merasa terabaikan ya dok ya. Nah, bagaimana kalau misalnya kadang nih ada beberapa orang tua yang bilang kayak, masih untung kamu disekolahin gitu, masih untung kamu dikasih makan, bukannya berterima kasih gitu. Itu menurut dokter gimana? Ya itu emotional abuse ya. Kan membuat anak merasa bersalah gitu. Kalau dia mengeluh tuh kayaknya kamu nih nggak bersyukur nih, masih untung mama sekolahin gitu ya. Jadi anak mau berkeluh kesah, nggak jadi deh gitu. Nanti kasihan mamaku jadi sedih gitu ya. Dia nggak mau bikin orang tuanya sedih karena dia disalahin. Mama nih jadi kesel nih gara-gara kamu, mama sedih nih gara-gara kamu. Nah, semua gara-gara anak. Dampaknya apa dok ketika anak itu dewasa? Dampaknya ketika dewasa, kata-kata ini, jadi si anak dapat kata-kata dari orang tua. Ketika dia dewasa itu jadi inner parent-nya dia. Gitu, itu kaitannya. Inner parent. Jadi waktu dewasa nih, mungkin orang tuanya udah nggak ada, atau dia udah ya nggak satu rumah sama orang tua, dia sering di kepalanya tuh dengar kata-kata, nih gara-gara kamu nih, ini pasti kamu yang salah nih. Misalnya dia pekerjaan nih, ada yang kurang oke, dimarahin bos gitu ya, atau teman-temannya nggak seneng, dia langsung di dalam kepalanya, tuh kan kamu nggak becus sih, gara-gara kamu loh, teman-teman semua jadi pada lembur, nah gitu, dia akan nyalahin dirinya. Itu jadi inner parent dia. Inner parent. Sobat Bi, seru banget. Apalagi tadi dokter Vivi udah ngejelasin inner parent. Apakah itu inner parent? Selanjutnya setelah yang satu ini kita bahas ya nanti ya dok ya. Siap. Kita istirahat dulu Sobat Bi, jangan kemana-mana. Tetap di Podcast WIB Waktu Indonesia Berencana. 1 dari 4 anak Indonesia mengalami gangguan pertumbuhan yang disebut dengan stunting. Stunting menyebabkan anak gagal tumbuh, pendek, kurang cerdas, dari kekurangan gizi dan anemia sejak remaja
berpengaruh terhadap stunting, kehamilan tanpa persiapan yang matang, serta pola asuh yang salah. Dan stunting bisa diatasi hanya dalam 1000 hari kehidupan pertama. Oleh karena itu, keluarga dan kehamilan harus direncanakan. Rencanakan keluarga sejak dini karena semua bisa berisiko melahirkan anak stunting. Dengan bergotong royong, kita harus bisa mewujudkan Indonesia emas yang bebas stunting. Masih setia bersama kami di podcast WIB Waktu Indonesia Berencana. Oh ya Sobat Bi, untuk kamu yang ingin bertanya ke Dr. Vivi, silakan tanyakan di kolom chat YouTube kita dan aplikasi Bi Indonesia Radio. Silakan tanya, jangan malu-malu, nanti akan Dr. Vivi jawab. Tapi tadi kita udah bahas tentang inner parent sedikit, Dok. Nah, sebelum itu ya, aku mau nanya satu lagi, Dok. Apakah parenting ya, ilmu parenting ini hanya berpengaruh kepada kebahagiaan anak? Atau orang tuanya juga ikut bahagia gitu dengan menjalankan ilmu-ilmu parenting? Ketika seseorang itu menjalankan parenting style yang sehat, dia belajar parenting terus dia terapkan nih parenting style yang sehat. Yang bahagia itu orang tua dan anak. Karena ini semua akan timbal balik ya. Ya. Karena dia akan ngejalaninnya dengan lebih happy, lebih enteng. Si anak juga akan mengalami tumbuh kembang yang lebih smooth, lebih lancar, sehingga orang tua juga akan dapat feedback yang positif gitu kan, seneng lihat anaknya sehat, bahagia gitu ya. Jadi ini akan timbal balik. Jadi belajar parenting itu bukan untuk anak, tapi yang pertama untuk dirinya sendiri dulu, baru nanti ke anak. Betul. Aku juga pernah dengar nih, Dok, sebuah opini katanya ketika orang tuanya sudah bahagia, maka akan lebih mudah membuat anak bahagia. Itu benar nggak sih, Dok? Benar. Namun memang kita harus tahu dulu nih dia konsep bahagianya apakah seperti apa? Dia punya value yang lebih ke individual, dia bahagia dirinya sendiri aja, atau value dia, norma-norma dia itu dia lekatkan pada keluarga gitu, bahwa kebahagiaan dia itu juga nggak bisa berdiri sendiri. Dia harus menginclude kebahagiaan keluarga. Karena ada orang tua yang bahagia sendiri aja gitu ya, karirnya sukses, bahagia, anak terserah deh gitu. Oh iya, betul juga sih. Gitu. Jadi nggak selalu bener ya bahwa orang tua yang bahagia tuh udah pasti nih akan lebih mudah anaknya bahagia. Tergantung nilai-nilai apa yang dia miliki gitu. Tapi memang kalau dianya bahagia, dia punya pola pikir yang sehat, dia akan berusaha agar orang sekitarnya juga bahagia. Nah itu dia. Jadi bahagia dulu dengan pola pikir yang sehat ya Sobat Bi dan Sobat BKKBN ya. Dok, tadi kita sering mendengar bahwa pengasuhan yang kita lakukan itu dipengaruhi oleh pengasuhan terdahulu, ya kan? Nah, apakah hal itu tuh pasti akan terjadi ketika kita sudah menjadi orang tua juga gitu? Kalau pasti tidak, tapi kalau terpengaruh, iya. Gitu. Artinya akan ada pengaruh pola parenting, pengasuhan orang tua terhadap kita, sama ketika nanti kita punya anak, gitu ya, akan ada pengaruhnya. Tapi apakah pasti sama? Enggak juga, kan banyak faktor ya. Ketika seseorang misalnya gini, dia diasuh oleh tipe orang tua yang otoriter, tadi ya, selalu memberikan hukuman keras, terus kemudian nggak pernah muji, kemudian banyak menuntut, gitu ya. Ketika dia udah dewasa terus dia punya anak, dia tahu nggak enaknya mendapatkan pola parenting kayak gitu. Terus kemudian dia belajar. Nah ketika dia tahu, dia aware dan dia belajar, nah akhirnya kan pola parentingnya beda, gitu ya. Jadi nggak selalu bakalan sama nih. Tapi kalau nggak disadari, nggak belajar ya bisa berulang gitu. Tapi ya Dok, ketika kita menikah itu kan kita menyatukan dua kepala ya. Dua kepala, dua pikiran, dua kepribadian yang berbeda, dan juga dua pola asuh yang berbeda dari orang tua kita sebelumnya gitu ya. Nah, bagaimana kita menghadapi hal itu? Ketika dua orang individu ini memutuskan untuk menikah, makanya memang penting ya perencanaan ya, nggak boleh kayak tiba-tiba aja gitu. Betul. Jadi berencana itu penting ya. Dan juga berencana itu keren, Dok. Berencana itu keren banget ya. Karena kalau tanpa perencanaan ya itu nanti ambiar ya.
termasuk secara kesehatan mental. Jadi ketika dua orang berencana untuk menikah, untuk memiliki keluarga, di situ perlu menyamakan konsep bahwa kita ini dua orang berbeda, walaupun kita punya kesamaan, ada kemiripan, kesukaan ini itu sama, tapi tetap dua individu yang berbeda dan kita menghargai perbedaan itu. Kita nggak boleh maksain harus sama, gitu. Seringkali kita maksain nih maunya kita, karena kita menganggap mestinya kalau pasangan tuh harusnya gini-gini dong gitu. Ya harus ngertiin, harus sama maunya aku. Padahal kita udah tahu ini dua individu berbeda. Jadi kita harus punya konsep, oke, ini ada dua individu yang akan kita temui perbedaan dan kita menerima bahwa oke, berbeda and it's okay. Kita cari kompromi. Gitu. Kompromi, kuncinya adalah kompromi. Jadi pernikahan adalah kompromi gitu ya. Ini juga PR sih buat aku, generasi aku yang belum menikah. Jadi sebaiknya sebelum menikah dan memutuskan untuk punya anak, ternyata pekerjaan orang tua itu berat sekali gitu ya. Nggak bisa resign gitu, dan juga tanggung jawabnya besar juga. Tapi Dok, tadi kita juga udah ngebahas perbedaan antara suami dan istri. Bagaimana kalau misalnya nanti ketika mereka sudah menikah dan di dalam rumah itu ada lebih dari satu kepala, atau mereka tinggal bersama nenek dan kakeknya. Tapi kan ketika mereka punya anak, pasti mereka memutuskan untuk parenting yang berbeda kan. Pasti nanti entah kakek atau neneknya suka agak ngusil-ngusil tuh. Misal kalau misalnya seorang ibunya nggak boleh ngasih anak permen, tapi neneknya sering ngasih permen gitu. Itu gimana sih Dok ngadepinnya? Kita perlu bikin boundaries, bikin batasan, ya, batasan yang jelas. Apa yang boleh, ada apa yang tidak, gitu. Jadi dalam melakukan pola parenting, ini perlu ada kesepakatan. Nah, antara si suami sama istri nih, bapak sama ibu juga bikin dulu kesepakatan. Kita mau ngasuh anak kayak gimana? Nah, ketika di rumah ada si kakek neneknya, ada si mbak, ada om tante dan lain-lain. Nah, yang lain di briefing juga, gitu. Pak, Bu, Dek, ini saya sama suami punya pola pengasuhan kayak gini ya. Nanti anak tuh jangan begini, ini bolehnya begini, jam tidurnya begini, makannya gini gitu. Nah, kita pengen semuanya diterapin sama, meskipun kami lagi kerja gitu, meskipun kami lagi nggak ada. Nah, memang akan butuh effort ya, ada PR-nya nih nanti kayak si kakek nenek tadi ya, suka-suka nggak ada mamanya dikasih permen, kasih es krim misalnya gitu ya. Yang tadinya nggak boleh jadi boleh kayak gitu, atau dikasih gadget yang paling sering sih itu sekarang. Iya betul. Nah, ini kita perlu berulang kali ingetin orang tua kita, karena ini kan anak saya gitu, dengan bahasa yang halus ya tentunya ya. Jadi pola parentingnya ya pola saya gitu. Walaupun si neneknya kan mama dulu juga ngasuh kamu gini ya kan, masih tetap hidup kok, masih tetap hidup kok gitu, survive aja gitu ya. Nah, itu memang kita butuh waktu proses gitu. Walaupun memang kalau secara idealnya batasannya bisa batasan kayak rumah sendiri. Kalau ideal ya, itu kita bisa leluasa kan ngaturnya. Tapi kalau masih tinggalnya rame-rame satu keluarga, ya batasannya bukan batasan fisik, tapi tadi batasan aturan-aturan. Dan konsisten gitu. Kita terapinnya konsisten. Setuju sih Dok. Tadi kita juga udah sedikit spill tentang inner parents, Dok. Aku juga ngelihat di Instagramnya Dr. Vivi. Dr. Vivi juga pernah ngebahas sedikit tentang inner parents. Itu inner parents itu apa sih Dok? Sebetulnya di tiap manusia itu ada representasi diri dia waktu masih kecil, dan ada representasi orang tuanya dia, sosok orang tuanya gitu di dalam diri kita nih. Kayak ini nih sekarang Nina nih ya udah dewasa kan, di dalam diri Nina tuh ada inner child, ada sosok Nina kecil. Jadi Nina kecil dulu kayak gimana? Apakah Nina kecil ini dapat kasih sayang yang baik, ataukah pernah ngalamin trauma? Itu akan kebawa sampai dewasa, gitu. Terus kemudian ada sosok orang tua di dalam dirinya Nina, itu namanya inner parent gitu. Apakah orang tuanya tipe yang kasih sayang atau suka mengkritik, itu akan ada di dalam diri tiap orang. Nah, jadi inner parent ini sebenarnya kita semua punya, tapi ada inner parent yang
yang baik, yang sehat, Iya. yang penuh kasih sayang. Ada juga yang suka ngejudge, yang suka kritik, suka menilai, suka menyalahkan. Nah, itu yang nanti akan mempengaruhi pola dia berelasi sama orang lain, termasuk pola dia parenting ke anaknya. Iya. Oh, apakah itu dari gen gitu dok? Maksudnya kayak secara biologis itu apakah didapat dari gen kah atau iya emang ternyata itu adalah luka atau bawaan dari masa kecil aja gitu dok? Biasanya sih lebih kepada bawaan ya, maksudnya pola yang dia dapatkan selama dia diasuh oleh si orang tua tersebut gitu. Kalau gen itu biasanya lebih kepada misalnya ada gen bawaan temperamen tertentu atau gen untuk gangguan mental tertentu, penyakit tertentu itu ada gennya. Tapi kalau untuk pola pengasuhan itu nggak pakai gen. Itu lebih ke interaksi ya. Makanya orang tua dan anak. Makanya ketika anak kecil tuh lebih suka bercermin ke orang tua ya, maksudnya kayak orang tua ngelakuin apa pas kita lagi kecil, nah nanti suka kebawa gitu loh dok, ya nggak sih kayak gitu? Iya, mereka kan modeling ya, mereka belajar perilaku dengan cara mencontoh, memodel gitu. Makanya kalau nggak heran nih kalau misalnya orang tuanya suka marah-marah ya, nanti anaknya juga ikutan tantrum marah-marah gitu ya. Atau kalau misalnya orang tuanya menghadapi sesuatu tuh langsung cemas, panik gitu, atau nangis, ya anak juga akan gitu. Mau masuk sekolah cemas, nangis, panik gitu. Karena melihat cerminan dari orang tua, melihat orang tua yang dilakukan ya. Iya. Terus apakah itu berpengaruh ke dalam parenting dok tadi yang inner parent itu? Inner parent bisa berpengaruh ke parenting ya. Ketika inner parent itu tipe yang kritikal, suka mengkritik, suka ngejudge, nyalahin. Nanti dalam pengasuhan anak dia akan lebih sering nyalahin dirinya, lebih sering mengkritik gitu. Dan akhirnya bisa jadi dia akan begitu ke anaknya. Misalnya anak lagi, istilah ibu-ibu sekarang GTM ya, gerakan tutup mulut. Jadi susah makan. Lagi GTM nih anaknya nih gitu ya. Anak lagi GTM, dia kesel kan? Karena dulu parentnya dia ya makan tuh harus banyak gitu misalnya gitu ya. Betul. Dia dikritik nih di dalam diri dia. Kamu gak becus jadi orang tua, nanti anakmu sakit. Nah itu di dalam kepala inner parentnya mengkritik. Akhirnya dia akan maksain anak untuk makan gitu. Mungkin dia cubit kalau anak kamu makan misalnya ya. Jadi pengaruh ke pola parentingnya. Nah itu apakah inner parent yang negatif dok, khususnya negatif ya, apakah itu bisa diputus? Bisa. Memang perlu upaya, makanya perlu efforts. Karena inner parent, inner child itu semuanya alam bawah sadar kan? Alam bawah sadar. Nah, jadi orang yang mengalaminya tuh yang punya itu ya nggak sadar. Jadi orang lain yang bisa mengamati gitu ya. Atau orang lain yang merasakan. Dianya sendiri, masa sih aku kayak gitu? Ya kan? Iya, betul. Banyak yang denial gitu ya. Karena memang itu alam bawah sadar. Nah, caranya adalah dia perlu upaya dengan cara aware, refleksi diri, dia coba merenung atau dia minta bantuan profesional untuk dibantu gitu ya. Aku nih gimana sih orangnya tuh seperti apa? Aku punya inner parent, inner child seperti apa gitu. Gimana aku bisa mengubahnya gitu. Iya sih. Bahkan kita jadi juga nggak sadar kalau misalnya ternyata kita punya inner parent. Nah itu tadi makanya kita harus lebih sadar terhadap inner parent itu ya dok ya. Betul. Yes, betul. Nah tadi juga dokter udah senggol sedikit tentang inner child. Kalau misalnya di dalam diri kita semua di dalam orang semua itu ada inner child ya, punya inner child. Nah inner child itu sebenarnya apa sih dok selain ada Nina kecil di dalam diri Nina gitu? Iya, sebetulnya inner child itu kan memang tadi ya gambaran sosok diri kita waktu masih kanak. Gitu. Apakah kita tipe anak-anak yang playful, yang dapat kasih sayang, atau kita tipe anak yang memang sering disalah-salahin, trauma gitu. Jadi sangat wajar ketika orang dewasa nih kita lagi jokes sama teman-teman, lagi bercanda, lagi pengen manja-manjaan misalnya, itu kita lagi inner child-nya yang menonjol. Itu lagi pengen lucu-lucuan, pengen kayak anak-anak lah gitu ya. Dan itu inner child yang sehat. Nah tapi ketika kita ternyata waktu kecil itu punya trauma, kita punya masa lalu yang tidak mengenakan, bully, atau ada mungkin riwayat pelecehan, atau tadi orang tuanya abusive, ya itu akan ke bawah sampai dewasa.
Jadi bisa jadi dia jadi takut berelasi sama orang misalnya karena punya trauma nih gitu. Terus kemudian bisa jadi dia sering ngamuk-ngamuk, sering marah-marah, emosional. Jadi karena itu inner child dulu. Waktu anak-anak dia juga suka tantrum, suka emosi gitu. Betul. Atau justru kebalikan, dia dulu mau marah nggak boleh, takut sama orang tuanya. Jadi kebawa sampai dewasa. Nah waktu dewasa orangnya emosional, meledak-ledak gitu sama pasangan, sama keluarga, sama teman kerja gitu ya. Sering berkonflik sama orang. Nah itu dia inner child-nya yang dominan. Nah itu gimana dok cara menyembuhkan inner child kita supaya Nina kecil ini nih nggak terluka gitu, versi kita kecil tuh nggak terluka lagi gitu dok. Memang kita perlu punya kesadaran diri ya, self awareness. Biar sadar tuh gimana sih ya, kadang kita memang butuh waktu untuk refleksi diri, untuk merenung. Kadang-kadang kita perlu nulis jurnal gitu tentang apa yang kita pikirkan dan rasakan. Baru kita aware, kok aku untuk urusan yang ini kok aku sensitif banget ya gitu. Kenapa aku hal sepele ini aku bisa baper banget, bisa nangis atau meledak emosinya, kenapa nih? Nah itu kita pertanyakan, oh jangan-jangan ini inner child aku nih yang terluka. Nah setelah aware baru tuh kita mencoba untuk mengingatkan ke diri sendiri, oke, sekarang kamu udah dewasa. Aduh sedih aku. Iya gitu ya. Jadi kadang-kadang kita butuh, misalnya kita merasa kurang disayang nih, kita perlu nyayangin diri sendiri. Oke, Vi, it's okay gitu ya. Kamu udah hebat kok selama ini, udah berjuang, udah survive sejauh ini, gitu. Jadi kita kasih penentraman diri sendiri, kita sayangi diri sendiri, kita puji kalau kita udah hebat. Udah berhasil, kamu udah sampai titik ini, keren banget gitu. Jadi kita belajar untuk memparenting diri sendiri. Wah, tidak untuk parenting hanya anak, tapi ke diri sendiri juga ya dok ya. Yes. Betul. Aku pernah mendengar dok ada sebuah opini di sosial media ini waktu itu viral banget di TikTok. Jadi ada yang bilang tuh sebagai anak tuh kita harus memaafkan orang tua kita karena mereka juga baru pertama kali menjadi orang tua. Menurut dokter Vivi gimana? Memang kalau kita bicara tentang memaafkan ini sesuatu yang nggak mudah nih, berat nih ya, gitu ya. Kenapa? Karena ini domainnya hati, nggak bisa pakai logika, nggak bisa kayak oke deh aku maafin, nggak bisa pakai kata-kata. Tapi ini domainnya perasaan, hati, ya. Kalau secara agama, secara norma, kita memang dituntut ya untuk bisa memaafkan orang tua. Tapi itu bukan suatu proses yang mudah sebetulnya. Ya. Jadi kalau saya sih konsepnya lebih kayak gini. Kita memahami apa yang orang tua kita alami, mengapa dia seperti itu, mengapa dia lakukan itu. Jadi kita lebih kayak understanding. Kayak tadi tuh kan dia bilang kan orang tua kita juga pertama kali jadi orang tua. Ya, jadi kita lebih kayak memahami, oke, mungkin orang tua saya juga punya isu, dia juga punya luka batin. Akhirnya dia jadi emosional, dia marah-marah, dia jadi mukulin saya misalnya. Kita mencoba memahami dulu, understanding. Nah, setelah kita understanding, kita memahami, belum tentu bisa langsung maafin. Iya. Baru paham dulu baru paham kenapa dia kayak gitu ya. Dan kita boleh kok kita membenci perlakuannya. Kita benci dia mukulnya, kita benci dia yang ngata-ngatain. Tapi kita at the same time kita juga menyadari dia orang tua kita sendiri, dia orang yang sudah melahirkan, membesarkan saya sampai usia segini, dan saya bisa punya kasih sayang untuk dia. Walaupun dia dulu perilakunya, ya tindakannya itu menyakitkan, gitu. Itu dilakuin dulu tuh. Mau sedih ya? Sedih banget Sobat Bida, Sobat BKKBN. Jadi perlu digarisbawahi adalah boleh dibenci perlakuannya. Tidak untuk orangnya. Tidak untuk orangnya. Nanti dengan tahapan itu baru kita bisa pelan-pelan letting go ya, melepaskan rasa dendam, rasa marahnya. Baru deh bisa terima tadi sampai ke titik yang kayak kita bisa memaafkan itu. Takes time sih ya dok. Takes time. Jadi nggak bisa
cepat, instan, itu membutuhkan waktu yang lama Sobat Bi. Ya udahlah, ini sedih banget nih. Kita sapa-sapa dulu aja ya Dokter Vivi yang sudah nonton di YouTube channel kita nih. Ada Andi Harmawati Nganro dari PKB Kabupaten Wajo Sulsel. Halo. Halo. Jauh loh Sulsel. Hai. Terus juga ada Pak Rusdi Hasan lagi menyimak nih dari Kabupaten Inhu Provinsi Riau. Halo Pak Rusdi. Terus juga ada Pak Saleh Gili dari Toltoli Sulteng, Sulawesi Tenggara. Halo Pak. Halo Pak. Sehat-sehat ya Pak ya. Terus juga ada Ibu Imah Halimatus Sakdiah dari Kabupaten Pidi Provinsi Aceh. Wih, jauh nih. Jauh-jauh ya? Jadi jauh-jauh. Iya. Terus juga ada Pak Ahmad Munib dari Kabupaten Banjar Kalsel. Wih, katanya hadir. Hadir. Halo. Halo. Terus juga ada Bu Esther Yanti Pelepet Ilir, Bungo Jambi. Wow, Jauh-jauh ya. jauh-jauh, Itu Masya Allah. Dari luar pulau semua yang menyimak, Dok. Keren banget. Salam sehat ya. Keren banget. Iya, sehat-sehat ya teman-teman Sobat Bi dan Sobat BKKBN. Oke, Dok, tadi kita sudah membahas tentang inner child. Apakah inner child itu akan berpengaruh dalam proses parenting? Ketika inner child-nya itu masih inner child yang terluka, yang traumatis, yang kurang kasih sayang, absolutely akan mempengaruhi parentingnya. Karena dia sendiri butuh. Oh iya. Dia butuh kasih sayang, dia butuh validasi, butuh ditentramkan, butuh dipuji. Nah, gimana dia mau melakukan itu ke anaknya? Ketika dia sendiri masih butuh, gitu ya. Jadi ketika inner child-nya itu yang sosok anak kecil yang terluka, yang masih haus kasih sayang, itu akan pengaruh ke parenting dia. Jadi dia perlu belajar memparenting dirinya sendiri juga, gitu. Kadang-kadang mau nggak mau orang tua tuh kayak simultan. Dia belajar parenting, dia lakukan ke diri sendiri dan untuk anak, gitu ya. Tapi kalau ini Sobat B, Sobat BKKBN tuh bisa berencana, nah itu jadi reparenting diri sendiri dulu, baru jadi orang tua. Berarti adalah sebelum kita memutuskan untuk punya anak, kita harus bereskan dulu di dalam diri kita ya, termasuk inner child yang negatif itu ya Dok ya. Betul. Itu PR banget sih. PR banget. Jadi punya anak jangan karena kapan punya anak, ya kalau pas lebaran jangan ditanyakan. Jangan hanya kepancing lucu di sosial media, ngeliat bayi-bayi lucu, jadi pengen deh punya anak. Jangan gitu Sobat Bi. Tidak boleh. Jadi harus direncanakan dengan baik tadi itu dia. Kita harus belajar juga ilmu-ilmu parenting. Nah, sebaiknya Dok, kapan kita harus belajar ilmu parenting? Apakah mungkin ada orang yang masih jauh ingin punya anaknya, tapi mereka udah semangat banget belajar parenting. Itu gimana Dok? Mulai kapan kita harus belajar parenting? Biasanya dewasa muda, justru sebelum menikah, kalau perlu belajar parenting. Karena kan nanti ilmunya buat diri sendiri dulu. Iya, betul. Reparenting diri sendiri ya, memparenting ulang diri sendiri. Jadi yang tadi orang tuaku dulu kurang apa ya? Oh, kurang muji nih gitu, agak gengsi ya, tipe orang tua yang gengsi nggak pernah muji misalnya. Nah, nanti kita yang udah belajar parenting, kita muji dulu diri sendiri. Hebat nih, gitu. Itu ya Dok ya, itu PR terbesar ya. Untuk belajar parenting. Jangan ketika kalau misalnya sudah terlambat gimana Dok? Ya orang baru mengenal ilmu parenting ketika mereka sudah punya anak. Itu gimana? Nggak ada kata terlambat. Tidak ada kata terlambat. Ada kok oma-oma, nenek-nenek baru ikut kelas parenting, baru belajar parenting karena untuk cucunya, untuk si anaknya juga gitu. Jadi nggak ada kata terlambat kok. Tidak ada kata terlambat ya Sobat Bi ya. Seru banget Sobat Bi obrolan kita. Tapi Sobat Bi jangan lupa untuk siapkan pertanyaan terbaik kamu yang akan dijawab Dr. Vivi nanti. Kita break sejenak Sobat Bi dan Sobat BKKBN. Jangan kemana-mana, tetap di Podcast WIB Waktu Indonesia Berencana. Hai Ibu, hai Ayah, ini aku, anakmu. Rasanya gak sabar ingin segera ketemu. Tapi sekarang Ayah dan Ibu kejar cita-cita dulu. Ayo, makan yang bergizi biar semangat meraih mimpi. Karena kita akan bertemu sebentar lagi. Sekarang pasti lagi ngebayangin rumah yang penuh tawa ceria. Tapi Ayah,
jangan buru-buru minta adik ya. Nanti pertumbuhanku tidak sempurna. Aku takut nanti stunting. Ayah, ibu, saling jaga ya, agar aku tumbuh sehat dan pintar. Yap, Sobat B, terima kasih banyak kamu masih setia bersama kami di podcast WIB. Perbincangannya makin seru, aku bersama Dr. Vivi. Lalu juga nih ada feedback dari Pak Pramono Prem. Dia bilang, alhamdulillah dapat bekal mendidik anak-anak dan anak orang lain. Wah, semoga bisa dipraktekkan ya. Diterapkan ya. Diterapkan. Nah, mungkin guru kali ya Pak Pramono ini ya. Guru sih. Ya. Anak orang-orang lain. Anak orang lain. Ada banyak ya. Ini ilmunya lebih berlipat ganda dipraktekinnya. Iya, betul. Semangat ya Pak Jadi Pram. ladang surga. Amin. Nah, Dok, tadi kita sudah menanyakan ke para Sobat B dan Sobat BKKBN untuk bertanya ke Dr. Vivi. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang muncul. Oke, ini dari Ardi Ruslan. Dia bilang, Dok, ortu saya menganggap anak itu sebagai investasi. Tapi saat ini saya sudah berkeluarga. Saya harus menghidupi keluarga saya, tapi juga sering diminta bantuan ekonomi oleh ortu dan kakak-kakak saya. Saya sulit menolak karena merasa berhutang budi. Bagaimana menyikapinya, Dok? Terima kasih. Iya. Berarti Pak Ardi Ruslan ini termasuk sandwich generation. Itu, sandwich generation. Jadi tidak hanya menghidupi, mengasuh, merawat generasi di bawahnya anak, tapi juga generasi di atasnya, orang tua ya. Nah, memang kita tidak bisa memaksakan untuk mengubah pola pikir orang tua. Bahwa orang tua dulu punya pola pikir anak tuh investasi. Papa mama udah sekolahin kamu, sekarang ini dong bantuin dong ya orang tua gitu ya. Nah, sebetulnya kalau kita udah jadi orang tua, kita tahu itu jangan kita terapkan ya pola pikir seperti itu. Jadi ya kita membesarkan anak ya tanpa pamrih maksudnya tanpa pamrih. Terus gimana nih kalau orang tua saya nuntut? Ya, kita tentunya perlu mencoba untuk beradaptasi dengan situasi. Ya, Pak Ardi, apa yang jadi prioritas, kewajiban itu dilaksanakan. Nah, memang kalau misalnya nanti kita pakai pendekatan agama kan ada juga ya anak punya kewajiban terhadap orang tua gitu. Silakan terapkan kewajibannya, tapi tentunya keluarga intinya juga jadi prioritas ya. Nah, nanti gimana kalau si kakak-kakaknya? Nah, itu sebenarnya udah prioritas kesekian. Iya. Gitu. Nah, kadang kita butuh kasih pengertian, kasih pemahaman kepada keluarga bahwa ya kita punya priority list, punya daftar prioritas, nggak bisa semua kita handle ya. Tapi kalau kita mau lihat dari sisi positif, kita menganggap gini, oke, mudah-mudahan karena banyak orang menggantungkan hidup sama saya, Tuhan Allah akan kasih rezeki lewat saya, gitu. Jadi harapannya ya udah mudah-mudahan karena banyak orang yang ngarep nih, gitu ya. Mudah-mudahan rezeki saya juga lebih banyak, karena lewat saya nih rezeki orang tua, kakak dan lain-lain gitu. Itu kalau kita mau mengubah konsepnya supaya perasaannya tetap positif, tetap semangat gitu Pak Ardi ya. Jadi nggak merasa terbebani, tapi merasa oke, dapat energi tambahan, berarti mudah-mudahan pintu-pintu rezekinya ada banyak nih. Iya, karena banyak orang yang membutuhkan saya gitu. Amin, ya. Amin. Semangat Pak Ardi, semoga rezekinya makin bertambah. Amin. Semangat. Dan ini Dok ada juga dari Bu Risa Arlinana. Dia bilang, Dok, di TikTok nih lagi ramai konten bercandain anak dengan suara kuntilanak, terus anaknya ditinggal sendiri dengan pintu ditutup. Lalu anaknya nangis dan konten itu tuh dinilai menghibur. Tapi apa dampaknya ke anak, Dok? Wah iya sih, itu lagi rame banget sih, Dok. Lagi rame ya. Iya, jangan suara FYP kuntilanak ya. gitu ya. Iya, serem. Nah, ini buat Sobat B, Sobat BKKBN ya, orang tua, parents semuanya, itu mesti dihentikan. Kenapa? Karena itu bisa menimbulkan trauma pada anak ya. Mungkin untuk orang tua tuh lucu-lucuan ya, tapi buat anak itu bisa jadi memori yang traumatis. Ya, ada suara yang kayak begitu ya, terus ditinggal sendiri di kamar, ditutup pintunya gitu ya.
ditinggal lari semua, itu bisa jadi peristiwa yang traumatis untuk anak. Jadi kalau saran saya sih sebaiknya kita cari bercandaan yang lain lah, cari tren FYP yang lain gitu untuk diikuti gitu, nggak usah ikut tren yang itu ya, karena nanti dampaknya ke anak sih, kesehatan mentalnya. Anak jadi penakut nggak sih Dok kalau kayak gitu? Iya, bisa jadi penakut dan trauma dia trauma dengan sendirian di dalam kamar, trauma dengan suara yang ketawa keras gitu ya. Nah itu nggak sehat ya, kita meminimalisir lah trauma-trauma pada anak. Tolong diingat ya Sobat Bi dan Sobat BKKBN, ayo cari lawakan-lawakan yang lain aja gitu ya, jangan yang berdampak buruk ke anak. Lalu ada pertanyaan nih Dok selanjutnya dari Resa Rahma Putri. Dia bilang, Dok, kalau strict parents itu termasuk toxic parenting kah? Ya Resa, strict parent ini termasuk parenting style yang tidak sehat ya, gitu, tidak sehat. Kenapa? Karena strict kan berarti tegas, bukan tegas ya, kaku gitu. Kaku keras ya, keras, kaku, lebih menegakkan aturan kedisiplinan gitu ya, strict kaku. Ya, jadi yang paling ideal, yang tidak toksik adalah yang tadi authoritative namanya ya, authoritative parenting style. Itu parenting style yang berpusat pada anak. Jadi child centered, child focused, berfokus pada anak, apa kebutuhan anak, responsif ya, kemudian boleh punya aturan, tapi dikasih tahu, jelas alasannya apa gitu ya. Nah, misalnya punya remaja, oke, kamu jangan pulang malam ya, pulang malam tuh batasnya jam sekian. Kenapa nggak boleh pulang malam? Kasih tahu, karena kalau nggak anak remaja, kenapa sih aku nggak boleh pulang malam? Nggak gaul nih teman-teman. Nah, kasih aturannya gitu, kasih. Karena mama khawatir kamu anak perempuan, nanti kalau pulang lewat jam 9 takutnya udah sepi kalau terjadi gitu. Kayak kasih reasoningnya. Mungkin dia masih bersungut-sungut, masih kesel, tapi dia akan memahami why, kenapa orang tuanya itu memberikan rules kayak begitu. Jadi sebenarnya adalah kasih alasan yang masuk akal, yang bisa dimengerti sama anak ya Dok ya? Iya. Yes, betul. Oke, kita lanjut ke pertanyaan aku Dok. Aku juga ingin bertanya. Audiens juga ya? Audiens juga. Merangkap. Bertanya sambil curhat sedikit. Terus ya Dok, kita tuh sering mendengar keluhan orang tua tentang lelahnya ngurus anak. Pasti ya. Terus juga stres, mereka juga cemas ketika mengurus anak. Padahal parenting adalah pekerjaan seumur hidup yang gak bisa resign tadi ya Dok ya. Dan apakah mungkin parenting membuat bahagia ini tidak hanya untuk anak tapi juga untuk orang tua? Kita ubah dulu yuk mindsetnya. Ketika mindsetnya itu jadi orang tua itu berat, beban, susah, itu otomatis perasaannya tuh udah negatif, maksudnya udah capek, lelah ya, dan kemudian kitanya pun secara perilaku jadinya ya nggak luwes dalam parenting terhadap anak, kita pun tidak enjoy. Jadi ubah dulu mindsetnya itu diubah bahwa menjadi orang tua itu adalah gift. Being a parent is a gift ya, itu adalah hadiah dari privilege. Nggak semua orang bisa loh jadi parent, bener kan? Setuju. Nggak semua orang dapat privilege itu keutamaan gitu untuk jadi parent. Ketika mindset kita adalah, aku terpilih loh jadi orang tua, aku dapat keistimewaan ini jadi orang tua. Nah kita akan ngejalaninnya dengan lebih happy, lebih enjoy, karena ini adalah hadiah gitu. Jadi kita akan gunakan hadiah ini dengan sebaik-baiknya. Anak juga hadiah, kita akan rawat, kita akan urus anak dengan baik, karena ini hadiah, nggak semua orang punya loh, gitu. Betul. Tapi kalau kita anggap beban, kesel aja bawaannya, gitu ya, capek nih, nggak ngerti nih ya, gitu. Ubah dulu mindsetnya, diganti dulu mindsetnya. Dan kalau kita parentingnya baik, tentunya yang bahagia ya orang tua juga, anak juga, semua happy, everybody happy, gitu. Everybody happy. Ya tadi ya harus merubah dulu mindset kalau misalnya menjadi seorang orang tua itu adalah sebuah privilege, privilege yang
Tuhan kasih untuk kita gitu ya, Dok. Nah, sebenarnya untuk orang tua yang anaknya sudah terlanjur dewasa dan mungkin mereka anak-anaknya sudah pada menikah gitu ya dan ingin memperbaiki kualitas hubungan antara orang tua dan anak, apakah itu terlambat dan bisa dirubah, Dok? Tidak ada kata terlambat, itu kata-kata iya. favorit saya ya. Tidak ada kata Tidak ada kata terlambat ya. Tidak ada kata terlambat ya Sobat B, Sobat BKKBN. Selalu ada waktu. Selama kita masih hidup ya, dikasih nafas, kita selalu ada kesempatan untuk memperbaiki hal-hal yang sebelumnya kurang baik, sebelumnya rusak, sebelumnya kurang oke ya. Nah buat orang tua nih, orang tua yang anaknya tadi udah terlanjur dewasa. Terlanjur tuh kesannya suruh kecil lagi dong. Nggak bisa ya. Nggak bisa ya. Ya udah terlanjur dewasa nih. Berarti kita kan pengen mengubah ya polanya terhadap si anak. Kalau kayak gitu, niatkan turunin egonya. Turunin egonya ya. Jadi hal-hal yang kayaknya oh ya, kayaknya dulu aku salah deh gitu. Aku kurang tepat deh. Itu diakui, diterima dan kita mencoba pola yang baru. Kalau tadinya nggak pernah nyapa anak, nggak pernah nanya, dengerin kabarnya, sekarang kita tanya. Abis tanya jangan langsung diomelin, dengerin aja. Dengerin aja dulu. Kalau sebelumnya gimana tadi kamu di sekolah, terus anak cerita ngomel lagi ya. Tuh kan kamu udah mama bilang jangan gini ya. Itu kadang yang bikin males anak cerita tuh pasti nanti ujungnya diomelin gitu. Itu dia. Takut jadinya anak cerita tentang kejadian hari ini misal. Nah nanti takutnya feedbacknya tuh diomelin malah gitu. Diomelin. Jadinya malah bikin bibit-bibit anak jadi tukang bohong. Iya, jadi nggak mau cerita kan. Iya, itu dia, Dok. Itu jadi kalau memang udah telanjur kayak gitu, sekarang ya udah disadari, diakui, terus pelan-pelan diubah. Gitu. Ya udah dengerin aja. Pengen ngomel, rem dulu, tahan. Aduh, pengen ngomel udah jangan. Biarin gitu. Biarin dulu. Ntar udah ada waktu yang oke, tenang, baru kita kasih tahu. Kalau mama pikir-pikir kayaknya mestinya sih bisa kali ya kalau ini caranya begini-begini gitu. Jadi main cantik lah, kasih nasehatnya, kasih arahan tuh main cantik, jangan langsung sat. Kadang yang sat itu nggak baik ya. Termasuk tadi tuh soal omelan. Dan pola pikir apa sih, Dok, yang harus dibangun agar kita dapat membuat anak kita dan diri kita sendiri bahagia dalam proses parenting? Pola pikir bahwa apa yang kita miliki ini tadi ya sebuah hadiah, sebuah privilege, keutamaan, dan kita perlu menikmati semua yang kita miliki gitu. Karena kita nggak tahu kan sampai kapan nih. Oh iya. Sampai kapan kita punya privilege ini? Iya. Kan bukan punya kita. Punya Allah Subhanahu wa Ta'ala, punya Tuhan yang Maha Esa. Jadi while it lasts, selama ini masih berlangsung, nikmatin gitu ya. Karena kalau enggak kita akan kehilangan momen itu. Tahu-tahu anak udah besar, udah nikah, udah diambil orang, maksudnya udah dipersunting sama orang lain, udah punya hidup sendiri. Jadi nikmati setiap momen yang ada while it lasts, selama masih berlangsung. Jadi menghargai pemberian Tuhan. Mungkin sekarang Sobat B dan Sobat BKKBN yang anaknya sekarang masih kecil-kecil, mulailah quality time kali ya, Dok ya. Yes. Atau pemberian 5 bahasa cinta tadi ya, Dok ya. Wah, itu sih itu sangat PR juga bagi orang tua dan juga anak-anak mungkin ya, Dok ya. Nggak berasa loh waktu cepat berlalu. Betul. Dan segala proses parenting ini kan kadang membuat kita lelah ya, Dok ya, secara mental. Dan bagaimana sih, Dok, ciri-ciri bahwa kita tuh udah kelelahan secara mental dan fisik gitu? Biasanya itu secara emosi itu akan ada gejala-gejala yang muncul. Maksudnya apa? Sering marah, atau jadi sering nangis, gitu. Atau bawaannya cemas, takut, gitu ya. Jadi dari emosinya ada peningkatan emosi yang lebih intens gitu. Jadi terasa banget kalau marah banget, kalau sedih kok jadi kesedih atau nangis gitu ya, atau cemas, ketakutan. Jadi ada peningkatan emosi yang cukup intens. Terus kemudian ketika mulai ada keluhan fisik, sakit kepala lah terus menerus, ya udah minum paracetamol nggak baik-baik gitu, sakit lambung terus menerus, sudah bolak-balik ke dokter, ke klinik periksa,
kok nggak membaik nih gitu ya, udah diperiksa ini itu. Jadi ada aja keluhan fisik maupun tadi gejala emosi yang meningkat, yang intens. Kalau mungkin kata pasangannya, kata orang sekitar, kamu kok gampang marah sih sekarang, kok baperan sih, sensitif, ya gitu, kok senggol bacok sih gitu. Gitu, mama kok jadi tukang marah, kata anaknya protes. Itu tanda-tanda sudah lelah secara mental. Oke, Dok, aku mau tanya satu, ini pertanyaan pribadi sih. Sebenarnya ada nggak sih perbedaan dengan antara marah dan marah-marah? Ada. Apa itu, Dok? Kalau marah itu salah satu emosi dasar manusia. Kita akan berespons terhadap satu situasi. Ada 6 ya emosi dasar. Kalau pernah nonton film Inside Out ya, nah itu kan 6 emosi dasar. Salah satunya marah ya. Jadi kalau emosi itu dia spontan. Ada situasi kita langsung muncul emosi marah misalnya ya. Tapi apa yang kita ekspresikan itu merupakan pilihan. Ketika kita marah, kita dikhianati orang misalnya ya, atau kita diperlakukan tidak baik. Kita marah nih, muncul emosi marah. Tapi action kita itu adalah pilihan. Kita mau mukul, mau nonjok, mau teriak kata-kata kasar, itu adalah pilihan kita. Atau kita mau ngomong aja, atau kita diem, ada orang yang enggak, ya udah malah pergi, kabur, itu juga pilihan. Gitu. Nah, orang yang marah-marah itu cenderung dia membawa emosi marah tuh kemana-mana. Sehingga dia akan meluapkan rasa marah tidak pada tempatnya. Mungkin dia kesel sama bosnya di kantor, marah-marahnya di rumah. Nah itu dia, kan? Jadi pelampiasan. Pelampiasan gitu ya. Jadi mungkin aja dia marahnya sama yang lain, atau ini kemarahan dulu-dulu dia tumpuk dari kecil. Yang akhirnya jadi bom waktu nggak sih? Jadi bom waktu ya, meledak lah ibaratnya. Jadi orang yang marah-marah ya. Jadi itu nggak sehat. Yes. Sobat Bi, obrolan kita makin seru. Kita istirahat dulu sejenak. Sobat Bi jangan kemana-mana. Tetap di Podcast WIB Waktu Indonesia Berencana. Hai Ibu, hai Ayah. Ini aku, anakmu. Rasanya gak sabar ingin segera ketemu. Tapi sekarang Ayah dan Ibu kejar cita-cita dulu. Ayo, makan yang bergizi biar semangat meraih mimpi. Karena kita akan bertemu sebentar lagi. Sekarang pasti lagi ngebayangin rumah yang penuh tawa ceria. Tapi Ayah, jangan buru-buru minta adik ya. Nanti pertumbuhanku tidak sempurna. Aku takut nanti stunting. Ayah, Ibu, saling jaga ya, agar aku tumbuh sehat dan pintar. Ya, Sobat Bi dan Sobat BKKBN, terima kasih kamu masih bersama kita di Podcast WIB Waktu Indonesia Berencana. Sekarang Nina dan Dr. Vivi akan masih membacakan pertanyaan dari Sobat Bi dan Sobat BKKBN. Ini ada pertanyaan pertama lagi dari Zul Marito. Dia bertanya, bagaimana sih ilmu parenting bagi keluarga yang single parent? Nah ini Dok, dari tadi kita belum bahas ini ternyata. Ya itu dia, bagaimana ilmu parenting bagi keluarga single parent? Ya, untuk pertanyaan dari Zul Marito ini mungkin mewakili pertanyaan banyak Sobat B, Sobat BKKBN yang merupakan single parent ya. Memang tantangannya adalah perlu menjalankan dua peran. Iya. Gitu ya, sebagai figur ayah dan figur ibu. Nah, memang sepertinya kayak timpang ya, tapi kalau kita bisa belajar untuk menjalankan peran dari pasangan yang mestinya ada nih komplit tapi ini cuma single, anak tetap bisa kok tumbuh besarnya secara sehat, baik secara fisik maupun mental gitu ya. Jadi perlu mempelajari nih peran-peran ini ya, gender yang berlawanan. Misalnya saya asumsikan Zul Marito ini bapak-bapak nih gitu ya. Oh, berarti gimana nih kalau peran ibu kan mungkin tipe yang lebih kasih perhatian, nurturing ya. Kalau ibu-ibu tuh yang bisa manja-manjain, kasih sayang, nyuapin misalnya kayak gitu, yang lebih
keibuan lah. Nah itu kayaknya perlu dipelajari dan diperankan juga oleh si bapak pada saat-saat tertentu tentunya. Ya, tapi secara dominan peran ayah yang lebih menonjol gitu, tapi perlu dipelajari. Bisa juga kita memiliki support system. Jadi misalnya Pak Zulmarito punya di keluarga ada si neneknya yang ikut bantuin ngeparenting gitu ya, atau ada mbak, ada susternya si anak gitu. Nah, walaupun itu bukan ibunya, tapi dia bisa menjalankan peran ibu. Peran ibu gitu. Misalnya untuk yang gantiin popok, untuk yang nyuapin kayak gitu. Itu adalah sosok figur ibu yang diperankan oleh si neneknya atau si pengasuhnya. Jadi nggak usah khawatir juga kalau jadi single parent. Yang penting peran-peran itu terpenuhi gitu. Nah, selanjutnya ada pertanyaan dari Shania. Bagaimana cara kita sebagai orang tua ini mengarahkan anak sesuai dengan ekspektasi kita, tetapi anak tidak merasa terbebani? Ya, ini pertanyaan yang sangat baik ya, Ibu Shania ya. Kita mengarahkan anak sesuai ekspektasi, caranya memang kita perlu main cantik. Tadi saya selalu bilang main cantik ya. Dan kita sesuaikan ya. Sesuaikan sama usia perkembangan si anak ya. Ini remaja atau anak masih kecil, usia berapa kita harus sesuaikan ya. Kita ajak anak untuk bernegosiasi. Jadi tidak yang satu arah. Dengarkan dulu apa pendapat dia. Misalnya gini, kalau menurut mama kayaknya kalau kamu sekolahnya di situ bagus deh gitu ya. Nah, kita tanya dulu, kalau menurut kamu gimana? Nah, kasih anak kesempatan beropini. Terus kemudian kita kasih exposure, kita kasih paparan. Kalau sekolah di situ ternyata banyak loh yang bisa nanti ke depannya begini. Oh ternyata itu prestasinya gini. Nah jadi kita kasih paparan yang seakan-akan anak milih. Padahal sebenarnya kita mengarahkan, mensugesti gitu ya, menghipnotis gitu ya. Jadi ibu harus main cantik ya, ibu dan bapak semuanya harus main cantik, kasih kesempatan anak untuk beropini, tapi kita berikan arahan-arahan sampai akhirnya anak ya udah deh aku di situ, aku pengen di situ. Nah, yes gitu. Misi terlaksana ya. Oke, pertanyaan selanjutnya Dok dari Dedi Iswandi, izin bertanya, apa akibatnya pola asuh membiarkan tadi yang uninvolved parenting pada anak? Ya, ketika pola asuhnya uninvolved ya, tidak terlibat, orang tua membiarkan anak besar sendiri ya, mungkin dikasih fasilitas, dipenuhi kebutuhan fisik, material, tapi tidak secara emosional. Dampaknya apa? Nanti anaknya waktu dewasa lebih rentan mengalami depresi, lebih rentan mengalami anxiety atau kecemasan, karena anak tidak dapat pemenuhan kebutuhan emosionalnya gitu. Jadi anak lebih mudah depresi. Secara penelitian itu sudah ada ininya, studinya ya. Berarti sudah terbukti fakta. Iya, ketika anak dibesarkan dengan pola uninvolved. Mungkin depresinya nggak muncul sekarang, tapi nanti ketika dia dewasa, dia lebih rentan depresi atau gangguan cemas. Oke. Pertanyaan selanjutnya Dok dari Mohyoga, apakah pola asuh didik mempengaruhi perkembangan anak? Tentu saja, karena pola asuh itu mempengaruhi perkembangan psikologis. Nah, karena kalau kita bicara perkembangan kan nggak hanya perkembangan motorik misalnya ya, perkembangan kognitif. Oh anak udah bisa baca, oh anak udah bisa jalan, lari. Tapi perkembangan psikologis, anak sudah bisa mengekspresikan emosi, mengendalikan emosi dia. Kalau marah dia mau lempar barang. Nah, ini dia belajar mengelola emosinya. Nah, itu perkembangan psikologis. Anak belajar mandiri, belajar untuk tidak selalu sama orang tua, dia bisa mengerjakan sesuatu sendiri. Itu perkembangan psikologis. Jadi pola asuh amat sangat mempengaruhi perkembangan anak. Kalau perkembangan motoriknya gimana Dok? Apakah ikut terganggu juga kah? Bisa, kalau misalnya orang tuanya tipe yang uninvolved misalnya. Tadi kan dibesarin sendiri, besar sendiri maksudnya ya. Jadi anak nggak ada stimulus. Sedangkan anak mungkin butuh stimulus nih untuk perkembangan motorik ya. Butuh dirangsang supaya dia mau mencoba merangkak, berdiri, akhirnya jalan gitu ya. Dan itu peran orang tua. Anak kalau nggak diajak untuk dia bisa aktivitas fisik, cuma dikasih gadget,
nanti perkembangan motoriknya terhambat. Padahal dia usia yang harusnya dia lompat, lari, jungkir balik gitu. Ya, jadi berpengaruh juga ke perkembangan fisik. Oke, terakhir Dok, kemana sih kita harus dapat menghubungi ketika butuh bantuan kesehatan mental dari tenaga profesional, Dok? Ya, ini pertanyaan penting ya, pertanyaan penting. Jadi buat Sobat B, Sobat BKKBN, kalau tadi dari pembahasan kita sepertinya kayaknya ada hal-hal yang mungkin saya alami dan saya butuh bantuan, sebaiknya ke profesional kesehatan mental, psikolog atau ke psikiater. Nggak usah takut, nggak usah malu ke psikolog atau psikiater, karena mereka adalah profesional yang memang dididik di bidang yang sesuai untuk membantu orang dengan masalah kesehatan mental. Jangan khawatir dengan stigma ya, dengan anggapan bahwa kalau ke psikolog, ke psikiater itu berarti gila tanda kutip gitu ya. Justru itu menghambat kita untuk mendapatkan pertolongan untuk menjadi lebih sehat, menjadi lebih baik. Dan sekarang ini setahu saya kayaknya psikolog sudah cukup tersebar di puskesmas, ada ya, bisa diakses juga oleh JKN, Jaminan Kesehatan Nasional. Kalau di rumah sakit pemerintah itu juga ada psikiater atau dokter spesialis jiwa, juga bisa diakses oleh layanan JKN. Jadi aksesnya ada. Dan kalau misalnya Sobat B atau Sobat BKKBN mungkin agak di pedalaman, agak jauh, dari Kementerian Kesehatan itu juga punya aplikasi gitu itu dia, ya, aplikasi kayak online ya, konsultasi online, bisa cek di ada namanya Sehatpedia, itu Sehatpedia. Kalau itu punya Kementerian Kesehatan. Oke. Dokter Vivi, terima kasih banyak udah sharing ke podcast WIB. Pastinya banyak Sobat B dan Sobat BKKBN mendapatkan ilmu di sini ya. Dan juga kalau misalnya ada yang mau menghubungi Dokter Vivi bisa lewat mana, Dok? Kalau ada yang mau menghubungi saya boleh cek IG atau TikTok saya. Oke, silakan dipromosikan dong. Promosikan ya. Buat Sobat B sama Sobat BKKBN, saya sering memberikan edukasi kesehatan mental di media sosial. Di Instagram @dr.vivi-syarif, VIVI-SYARIF, Vivi Syarif, atau TikTok dengan nama yang sama. Dengan Dr.Vivi Syarif ya. Silahkan di follow di TikTok dan Instagramnya ya Sobat B dan Sobat BKKBN. Terima kasih sudah menonton podcast WIB hari ini. Semoga kita semua teredukasi. Nina pamit dan Dr. Vivi pamit. Jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube ini dan follow Instagramnya @BKKBNOfficial dan juga @B_in_radio. Nina dan Dr. Vivi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Thank you. Rumah tangga tak segampang pacaran. Usia nikah mesti diperhatikan. Jumlah anak juga direncanakan. Keluarga keren jadi tujuan. Periksakan kesehatanmu 3 bulan sebelum menikah. Satu dari 4 anak Indonesia mengalami gangguan pertumbuhan yang disebut dengan stunting. Stunting menyebabkan anak gagal tumbuh, pendek, kurang cerdas, dan berisiko terkena beberapa penyakit. Stunting terjadi sejak dari dalam kandungan. Ingat, kekurangan gizi dan anemia sejak remaja berpengaruh terhadap stunting, kehamilan tanpa persiapan yang matang, serta pola asuh yang salah, dan stunting bisa diatasi hanya dalam 1000 hari kehidupan pertama. Oleh karena itu, keluarga dan kehamilan harus direncanakan. Rencanakan keluarga sejak dini karena semua bisa berisiko melahirkan anak stunting. Dengan bergotong royong, kita harus bisa mewujudkan Indonesia emas yang bebas stunting. Hai Ibu, hai Ayah, ini aku, anakmu. Rasanya gak sabar ingin segera ketemu. Tapi sekarang Ayah dan Ibu kejar cita-cita dulu. Ayo, makan yang bergizi biar semangat meraih mimpi. Karena kita akan bertemu sebentar lagi. Sekarang pasti lagi ngebayangin rumah yang penuh tawa ceria.
Tapi, ayah, jangan buru-buru minta adik ya. Nanti pertumbuhanku tidak sempurna. Aku takut nanti stunting. Ayah, ibu, saling jaga ya, agar aku tumbuh sehat dan pintar. Periksakan kesehatanmu 3 bulan sebelum menikah.